Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan tentang algoritma yang ada pada permainan Harvest Moon, Back to Nature dalam penyusunan dan pemilihan tanaman. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang apa itu Harvest Moon dan permainan Harvest Moon itu sendiri. Permainan Harvest Moon adalah sebuah permainan yang dirilis oleh perusahaan Jepang bernama Natsume. Pada dasarnya, permainan Harvest Moon ini memiliki fitur-fitur yang hampir sama pada setiap serinya. Di antaranya adalah menanam, beternak, berkencan dengan gadis yang ada di desa, memancing, mengikuti festival-festival, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Harvest Moon, Back to Nature. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu game Harvest Moon, Back to Nature. Oke, Harvest Moon, Back to Nature juga menyediakan beragam fitur dalam permainannya, mulai dari beternak ayam, sapi, domba, dan juga ikan. Memelihara anjing dan kuda juga dapat dilakukan dalam permainan Harvest Moon ini. Mengikuti berbagai macam festival dan kontes sepanjang tahun, bercengkrama dengan penduduk di sekitar, mencari pasangan, dan memasak, memancing, bekerja dengan orang lain, dan karena pada dasarnya dalam game ini itu memiliki tujuan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dan memperbaiki lahan-lahan dari junior yang diwariskan oleh kakeknya, yaitu pemain utama dari game Harvest Moon ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sumber penghasil utama pada permainan Harvest Moon Back to Nature. Nah, yang pertama itu ada berkebun. Nah, pada permainan Harvest Moon Back to Nature, menanam tanaman di ladang adalah sebuah kegiatan yang umumnya dilakukan di hari pertama pada saat memulai permainan ini. Karena pada awal mula permainan ini tidak banyak yang bisa pemain lakukan untuk mendapatkan uang, karena masih banyak fitur-fitur di dalamnya yang masih belum tersedia karena keterbatasan waktu permainan ataupun keterbatasan uang yang dimiliki oleh pemain. Nah, kedua ada bertenang. Bertenang di permainan Harvest Moon Back to Nature sangat menguntungkan, meskipun untung yang didapatkan tidak datang secara langsung, karena pemain harus menunggu ternaknya untuk bertumbuh dan berkembang biak hingga besar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan algoritma grading. Nah, kita tahu bersama bahwa algoritma grading adalah sebuah algoritma pada bidang teknik komputasi dan merupakan algoritma yang paling banyak digunakan orang-orang untuk memecahkan masalah dalam masalah pengoptimasian. Nah, algoritma grading ini membentuk masalah secara langsung, langkah per langkah dari setiap pilihan tersebut akan diambil nilai maksimum lokal ataupun minimum lokalnya. Selain itu, algoritma grading ini adalah algoritma yang bekerja secara lempeng. Nah, algoritma grading ini terdiri dari elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada himpunan kandidat, yang kedua adalah himpunan solusi, yang ketiga adalah fungsi seleksi, yang keempat adalah fungsi kelayakan, dan yang terakhir adalah fungsi objektif. Oke, selanjutnya aplikasi algoritma grading. Algoritma grading dalam penyusunan tanaman. Menyusun tanaman adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam bercocok tanam pada permainan Harvest Moon Back to Nature. Dikarenakan penyusunan ini akan pemain lakukan di sepanjang permainan, jika pemain selalu ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal di setiap musimnya. Setiap kantong bibit yang dibeli junior di supermarket kota berisi 9 bibit yang tersebar berbentuk bujur sangkar 3x3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di ilustrasi di bawah ini. Dengan kotak yang memiliki border adalah lahan yang sudah dicangkul, dan X adalah posisi tempat junior berdiri dan menyebar bibit. Akan tetapi, masalah yang terjadi di sini yaitu pada awal permainan junior tidak dapat menyiram petak yang ada di tengah karena watering can yang dia miliki masih berada pada level rendah. Untuk algoritma grading terdiri dari elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Himpunan kandidat, himpunan semua kombinasi petak yang dapat dicangkul dari 3x3 petak tersebut. Dan untuk himpunan solusi, himpunan semua kombinasi petak yang dapat
dicangkul dari 3x3 petak tersebut sedemikian rupa dengan syarat setiap petak di petak tersebut yang ditaburi bibit memiliki petak sebelah yang kosong sehingga junior dapat menjangkaunya. Selanjutnya fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini merupakan fungsi yang mengambil kombinasi sebuah petak-petak sedemikian rupa sehingga junior dapat menjangkau semua bibit yang ditanam sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya fungsi kelayakan. Nah, fungsi kelayakan ini merupakan fungsi yang membuang kemungkinan dari kombinasi yang memiliki petak yang tidak terjangkau oleh junior. Nah, untuk fungsi objektif ini merupakan jumlah petak yang terisi bibit-bibit terbanyak. Nah, berdasarkan penerapan algoritma yang disebutkan sebelumnya, ada setidaknya 2 cara yang paling mangkus dalam mengatur tempat tumbuhnya bibit. Nah, 2 cara ini, yang pertama adalah cara square donut type. Nah, cara square donut type ini terjadi apabila pemain menyebar bibitnya dalam formasi donut type yang tertanam dan dapat disiram ada 8. Nah, akan tetapi akan timbul masalah ketika ada rumput liar yang tumbuh di kotak tengah. Karena dengan begitu junior tidak dapat lagi bisa masuk ke dalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fuzzy tape. Jika pemain menyebar bibitnya dalam formasi fuzzy ini, jumlah bibit yang tertanam dan dapat disiram ada 9, dan jika di kotak kosong ada rumput liar yang tumbuh, junior dapat dengan mudah memotongnya dengan scale atau bisa juga langsung mencabutnya. Selanjutnya kesimpulan, algoritma Gray sangat baik digunakan dalam permasalahan pengoptimasian. Penggunaan algoritma Gray pada permainan Harvest Moon Back to Nature dapat disesuaikan dengan keadaan pemain yang sedang memainkannya. Pada awal permainan, sebaiknya pemain menebar benih menggunakan tipe fuzzy ataupun tipe squat down supaya penggunaan lahan dapat sebagus mungkin. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari kecerdasan buatan itu sendiri dari game ini, atau sejarah AI itu. Oke, pada awalnya kecerdasan dibuat dimulai dari pada zaman kuno, yang mana itu bermula daripada mitos-mitos dan cerita-cerita atau desas-desus dari makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh para filsufus klasik yang berusaha untuk menggambarkan proses pemikiran daripada manusia sebagai manipulasi simbol-simbol secara mekanis. Karya ini memuncak pada penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an, yaitu adalah sebuah mesin yang didasarkan pada eksistensi abstrak penalaran matematika perangkat. Ini adalah ide-ide di balik menginspirasinya segelintir para ilmuwan untuk memulai serius untuk membahas kemungkinan membangunnya otak elektronik ini atau kecerdasan buatan itu sendiri. Kemudian langsung ke apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia merupakan suatu simulasi daripada kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam suatu mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut para ahli yaitu adalah McLeod dan Schell, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah sebuah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan manusia. Dengan kata lain, AI ini sendiri merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya pada umumnya seperti manusia. Kemudian AI sendiri merupakan suatu teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan sebuah sumber daripada pengetahuan, sama seperti halnya manusia yang membutuhkan ilmu-ilmu untuk dirinya sendiri. AI juga membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Kemudian pada poin penting di sini adalah proses daripada AI itu sendiri atau proses pembelajaran artificial intelligence itu sendiri. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya
proses belajar AI pun tidak akan selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Yang mana AI ini akan belajar sendiri sesuai dengan pengalamannya terhadap majikannya itu manusia. Kemudian AI ini mampu melakukan self correction atau pengenalan diri sendiri yang mampu mengoreksi diri sendiri. Kemudian AI juga sebagai contoh, jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak boleh kalah. Itu adalah salah satu kata yang dibuat oleh AI itu sendiri. Dan juga AI memang diprogram untuk terus belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Seperti halayak game yang sebelumnya saya buat itu di review. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.